Kalau bertumpu kepada nilai balasan amal itu, kita memahami syariat saja, itu diancam dengan fasik. Imam Malik keberahyan man faqaha wala tasawwafa. Siapa yang memahami fikih tidak bertasawuf, fatafassaka, fasik. Man tasawwafa wala tafaqaha. Siapa yang memahami tasawuf tidak memahami fikih. Ini menjadi mutasawwifah jahilah nanti, ini berbahaya. Mutasawwif kalau tidak memahami fikih menjadi mutasawwif, menjadi zandek, patazandak. Kita ada dua ancaman, terancam dengan fasik atau terancam dengan zandek. Man jama'a bainahuma fa huwa muhaqqiq. Maka kita harus belajar Al-Quran, belajar tajwid, belajar zikir, makhraj dalam kita salat dan berzikir. Dan juga kita belajar tasawuf, bagaimana menghadap hati kita kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Setelah saya membaca kitab Manazilus Sairin karangan Syekh Islam Abu Ismail Abdullah Al-Ansari Al-Harwi, beliau adalah murid daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sebagaimana kita tahu, Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ini adalah Sultanul Aulia. Jadi Sultanul Aulia. Pada duduk. Abi. Kena belah nau Abi. Abdul Qadir Jailani ini sebagaimana kita tahu adalah Sultanul Aulia. Beliau punya murid yaitu Ismail Harwi ini. Dan syarahan daripada kitab ini oleh Syekh Abdul Razak Al-Kasani rahimahullah, yaitu Syekh Islam Abu Ismail Abdullah Al-Ansari Al-Harwi. Jadi nama lengkap beliau Syekh Islam Abu Ismail Abdullah Al-Ansari Al-Harwi. Hidup pada tahun 391-481 Hijriah atau pada tahun 106 sampai 189. Jadi kira-kira Ismail Harwi ini berumur 84 tahun ya. 83, 84 tahun. Ismail Harwi ini beliau adalah seorang ulama tasawuf yang ternama pada masanya. Jadi makanya saya mencoba, kata Abuya, menterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia semampu saya. Abuya mengatakan menterjemahkan kitab Manazilus Sairin ke bahasa Indonesia semampu saya. Sebahagian dari kandungan isi kitab tersebut. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi pecinta tasawuf Nusantara. Jadi Manazilus Sairin ini adalah kitab yang sangat populer di kalangan tasawuf Nusantara, yang dikarang oleh Ismail Harwi. Sebab tasawuf adalah merupakan roh syariat. Ini yang nahnu fih kita sekarang. Tasawuf
adalah merupakan roh syariat. Tanpa tasawuf, syariat tidak dapat ditegakkan dengan baik dan istiqamah. Jadi menyogetannya hana mentasawuf, syariatnya hana bisa tertegakkan dengan baik secara istiqamah. Lalu tasawuf ini adalah merupakan roh syariat. Menyogetannya hana belajar tasawuf, syariat itu tidak memiliki roh, tidak hidup. Baik di dalam melaksanakan hukum syarak dan akidah. Karena yang tak buat sabenya jauh masjid misalnya, budah subuh misalnya, tak berzikir misalnya, tak bersedekah, tak bantu gob dan sebagainya, itu kalau tidak didasari di dalamnya dengan bertasawuf, maka apa yang kita lakukan hukum-hukum syarak ini tidak bisa kita lakukan secara baik dan istiqamah. Pasti itu timbul riya, pamer. Apalagi kalau kita nyumbang ke masjid dengan nilainya besar. Pasti katanya kalau nilai dia low, pergi hamba Allah. Yang nilai dia raya, pergi junan lun. Jadi tidak bertasawuf itu namanya. Begitu juga kita salat ke masjid ini, salat 5 waktu lah. Pajan mangat ngonbu katanya sembahyang ini. Sehat badan, sehat pikiran, sembahyang. Ketika hana sehat le badan, hana sehat pikiran, hana sehat dompet, hana sembahyang. Enggak boleh begitu, harus tasawuf. Jadi tasawuf ini merupakan roh syariat. Syariat itu apa? Akidah. Itu syariat. Hukum-hukum syarak itu syariat. Halal, haram, wajib. Ini wajib. Ini sunat muakkad. Jadi kita lihat sedikit nisbah tasawuf itu roh. Qala Syekh Zarruq radhiyallahu an, telah berkatalah oleh Syekh Zarruq radhiyallahu an, nisbatut tasawuf minad din nisbatur ruh minal jasad. Jadi nisbah tasawuf daripada agama ini, bangsanya, pembangsaannya itu daripada menisbahkan roh daripada jasad. Jadi agamanya tak banding dengan tasawuf, lagi tubuh dengan roh. Hana udip tubuh, menyohana roh. Hana bisa dimegrak tubuh, menyohana roh. Hana bisa dijak tubuh, menyohana roh. Agamanya menansit. Hana bisa terpejak dengan baik kalau tidak memiliki roh, rohnya tasawuf. Mudah kita membantu itu tanpa ada imbalan, sanjungan dan sebagainya. Memang betul-betul sidqi tawajuh ilallah. Benar hadap hatinya kepada Allah itu. Kalau hari ini banyak toko buku, kitab-kitab, kita membaca tasawuf dan definisi tasawuf. Oleh Syekh Zarruq mengatakan beribu-ribu definisi tasawuf itu. Jam katanya hana beut dan hana orang yang ahli dalam bidang tasawuf memang katanya. Tak boleh buku, tak baca definisi tasawuf lain. Tak boleh buku lain, definisi tasawuf lain. Tak boleh buku lain lam, definisi tasawuf lain lam.
Maka kepegah leceh zaruk, saya telah meriset semua kalam-kalam ulama tasawuf. Saya pernah mendalami kata Athaillah Sakandari, ulama-ulama sufi. Sampai saya mendefinisikan tasawuf beribu-ribu definisi tasawuf. Tetapi sebenarnya walaupun definisi tasawuf itu beribu-ribu definisi tasawuf, dia kembali kepada satu. Apa yang satu itu? Siddiq tawajuh ilallah. Siddiqu tawajuh ilallah. Benar hadap hatinya kepada Allah. Itulah tasawuf. Walaupun yang meribe-ribenya nanti iwa kena bubutoi hadap hati kitanya kepada Jadi bubutoi hadap hati kitanya nyan kepada Allah itu menjadi roh agama. Tamu sedekah nyan bubutoi hadap hati tanya kepada Allah. Tajau masjid nyan bubutoi hadap hati kitanya kepada Allah. Kita kawin, memimpin sebuah rumah tangga, kullukum fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Seorang suami memimpin sebuah keluarganya itu dengan dasar punya roh, harus benar hadap hatinya kepada Allah. Dia memimpin istrinya, memimpin anaknya, memimpin rumah tangganya, sampai-sampai di dalam sebuah hadis, seorang suami yang membeli dan membawa pembelanjaan kepada rumah istrinya, puau ungkut, puau sayur, itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nyan baik tak anggap enteng itu. Katanya hari-harian nyan, ya katanya belau ungkut puau rumohan, itu mendapat pahala yang luar biasa. Karena di dalam itu benar hadap hati kita kepada Allah. Seorang imam nanti menjadi pemimpin, ditanya dari rakyatnya. Pokoknya fa itu jawab daripada syarat, kullun itu adalah umum. Seorang budak juga harus seorang pemimpin atas amanah-amanah yang dititipkan oleh syahidnya. Seorang anak pemimpin di atas harta orang tuanya, baik yak puplung motor, yak balap-balap hondanya, harta ayah aja. Hai jaga begitu. Dia harus memimpin keluarga harta-harta orang tuanya. Urang hana sapu juga pemimpin. Pada tangannya dia memimpin kakinya, tangannya, matanya, telinganya. Inang hana, kantu hana, ane hana, dempu hana, yang na gedoroji yang na. Dia juga memimpin. Dengan tasawuf, lagi apa yang telah kita ketahui, yang dicita-citakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ars kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtaza lahum wa yubaddilannahum min ba'dihi khaufihim amna. Allah janjikan itu kepada orang yang beriman, orang yang beramal saleh. Apa Allah janjikan kepada orang beriman dan beramal saleh? La yastakhlifannahum. Sungguh Allah ingin menjadikan pemimpin mereka-mereka yang beriman. Geangkat khalifah oleh Allah orang yang beriman dan beramal saleh. Yang kedua, kalau kita beriman dan beramal saleh, ditetapkan oleh Allah ba'dro katanya agama. La yumakkinanna lahum dinahum. Hana gadoh-gadoh le agama alam dada katanya. Yang agamanya alladzi lahum. Allah rela. Ada juga hari ini agama yang kita sandang Allah enggak rela. Semayang subuh po 10.
agama sih katanya. Tapi agama yang nak tubuh katanya kan agama yang tetap oleh Allah, yang Allah rela. Katanya Islam, katanya raditu billahil Islam. Lun sangat rela. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin rasulah wa nabiyya. Kata mengucap katanya orang cik di Islam. Agama yang na bak gedanya nyan tatanya lam bak geda bor na rela Allah getetapkan agama yang modelnya demenak. Na rela agama yang mesti tadinya demenak. Na rela agama menyakitkan orang dengan mulut kita. Na agama yang semayang subuh posipluh. Na agama yang Islam KTP, periksa bak KTP saga Islam. Agama juga, tapi bukan agama yang Allah senangi kepada kita. Tetapi kalau kita beriman dan beramal saleh, ini amal saleh inilah kita menjalankan hukum-hukum syarak. Iman inilah yang nanti membenarkan siddiqun tawajuh ilallah, membenarkan hadap hati kita kepada Allah. Apalagi itu adalah usaha Rasulullah yang sangat keras. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Mengingini le Rasul ati gedanya beriman, rela melakukan perang, rela melakukan hijrah, meninggalkan kampung halaman dan sebagainya. Azizun alaihi ma anistum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Cikgu pegah oleh Nabi kan? Ada amalan-amalan yang memberatkan kepada umat. Lagi bersugi, bersiwak. Nabi hana beratkan itu. Laula an asyukka ala ummati. Munyo hana nyanjit kesulit. Sungguh tepu wajib bersugi itu. Tapi sulit. Dirasakan oleh Rasul nanti sulit. Bahaya katanya. Waktu hantar puput menyonyan kaji kewajib berdosa. Mukarat katanya di dunia dan di akhirat. Azizun alaihi ma'anistum. Untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Harisun alaikum bil mu'minin. Kale agama. Nyan roh jih adalah tasawuf. Kenapa rohnya itu tasawuf? Li'annahu, karena tasawuf itu adalah makam ihsan. Li'annahu makamul ihsan, karena tasawuf itu makam ihsan. Alladzi fasarahu sallallahu alaihi wasallam, yang ditafsirkan akannya itu tasawuf, akannya ihsan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasul jelaskan kepada Jibril. Anta'budallah ka'annaka tarah. Anta'budallah ka'annaka tarah. Anta'budallah, engkau beribadah itu agama. Ka'annaka tarah, itu tasawuf. Maka tasawuf menjadi roh agama. Kalau kita menyembah seperti Cina menyembah. Awai nasi ote sonami meratib si iji. Lepu yang iratib hom. Bak plung ika gumpa plung dalam segi mendung. Harus dengan dasar tasawuf, berzikir seperti malam ini kita melakukan zikir. Kita pergi ini dengan dasar tasawuf, benar hadap hati kita kepada Allah, maka kita berzikir. Kita jadikan, kita ikut Rasul yang membawa jalan kita kepada Allah. Dan pintu hadrat itu tidak akan terbuka kalau kita tidak mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kepegah wajaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah, perbarui imanmu dengan berzikir.
Dalam kitab kamu buat awal dalam dayah kepegah az-zikru miftahu li babil hadrat. Zikir juga anak kuncinya pintu hadrat. Malim tak tanya hantar tim berzikir, hana terbuka pintu. Pangkat doktor, profesor katanya hantar tim berzikir, hana terbuka pintu. Az-zikru miftahu li babil hadrat. Jadi kita kembali kepada konsep ihsan tadi. Anta'budallah ka'annaka tara. Engkau sembah Allah seolah-olah engkau lihat akannya Allah. Kerana tidak ada makna, la makna, isla makna lahu siwa zalik. Kerana tidak ada makna selain demikian. Kerana tidak ada makna baginya tasawuf selain demikian. Jadi makna tasawuf adalah konsep ihsan yang ada penjelasan Nabi kepada Jibril ka'annaka tarah. Nyan ihsan nyan kagetat menyebasa gedanya Aceh menyota tak ibadah seolah-olah gedanya melihat Allah nyan kaget. Baik gedanya tak ibadah tak lihat lampu. Dalam ibadah ingat ke lampu. Dalam ibadah ingat ke proyek. La ibadah tinggal katanya ke aktivitas katanya itu tidak ada konsep ihsan, itu tidak bagus ibadah yang seperti itu. Maka ini harus menjadi roh agama. Tasawuf menjadi roh din, roh agama. Karena perputaran ihsan itu di atas murakabah sesudah musyahadah atau musyahadah sesudah murakabah. Enggak mampu kita melihat, kita turun sedikit ke belakang, kita meyakini kita dilihat. Itu murakabah. Kita mampu dengan daya makrifat dan kemantapan akidah kita, betul-betul katanya faham sekali istighna, iftikar. Kita bisa seperti yang dianjurkan adalah mencampurkan makna kalimah itu, makna akidah itu ke dalam darah daging kita. Sampai katanya meningkatkan, memindah daripada sunnah yang rendah. Kemarin kita makrifat secara akal. Kita mengenal Allah adalah sebuah nama bagi zat yang wajib wujud. Zat itu yang menciptakan langit bumi ini. Zat itu yang menciptakan apa yang ada di langit, di antara keduanya, yang bersifat kamalat. Kita meyakini secara mutakallim, maka pegah tauhid mutakallim, tauhid akal. Maka perlu kita berfikir, bertarekat, agar kita tingkatkan dari akal harus ke dalam hati kita. Kita merasakan makrifat secara zuk istilahnya, secara merasakan. Zuk dan ayan itu musyahadah. Terlihat kita. Semuanya ini diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wujudnya itu bukan wujud asli, wujud majazi, wujud istifadah. Yang wujud hakiki itu wujud Allah. Maka ketika dia melihat tidak ada wujud itu, yang ada hanya wujud Allah. Terlihat dia lebur, hancur pandangannya kepada wujud-wujud majazi itu. Itu nanti di dalam mekanismenya bertarekat, berzikir sampai kepada tingkat zikir ma'al ghaibah, ada zikir ma'al ghaflah, ada zikir ma'al yakzah, ada zikir ma'al hudur, ada zikir ma'al ghaibah. La tatruk zikra. Itu dikeraskan sangat oleh Athaillah Sakandari, oleh ulama sufi. La tatruk zikra. Jangan tinggalkan zikir. Walaupun hatimu tidak ingat Allah, minimal lidahmu telah menyebutnya. La'allahu, mudah-mudahannya zikir itu Allah akan naikkan dari zikir tidak ingat kepada zikir ingat. Jadi menyo bahasa katanya ghaflah lale babah sagai kun ingat kun Allah, hati holain ghaflah. Kat terbangun bacut hati katanya so Allahnya ayaktah. Allahu hadiri, Allahu naziri, Allah hadir.
Itu Allah, Allah, Allah. Zikir ma'al hudur istilahnya. Engke lagi syair Abu Ya Mudawali menyokah kata pegah Allah hana drol dah hana ananiyah lagi dah. In ghibtu bada wa in bada ghayabani. Zahir ia bekna lagi dah. Bekna le wujud majazi harus wujud hakiki. Nyo harta nyo pane bek ta pegah le nyo harta lun. Nyo pangkat lun nyan bedeh getanyo harta Allah bi getitip le Allah bak getanyo pangkat Allah bi getitip le Allah bak getanyo dah besarkan Allah ngatayan dah besarkan agama Allah dengan atayan oh berarti ini sudah haziri ini Allahu haziri Allahu naziri. Bahkan ulama sufi mengatakan siapa yang telah lazat dengan menyebut nama itu nanti akan dimudahkan hajatnya oleh Allah. Dalam bahasanya fana fil asma. Makna fana fil asma telah larut lazat dengan menyebut nama-namanya walaupun tidak mengenal musammanya. Apalagi nanti kalau sudah kita mengenal musamma yang dinamai dengan nama Allah itu siapa? Apa dia bersifat dengan sifat baharu, sifat kamalat. Subhanallah, Maha Suci Allah bersifat dengan sifat kekurangan atau sifat-sifat yang baharu, megelinyung Allah Musuji. Berarti kurang, punya megelinyung hana bisa gedengar taji mata rabun gelinyung tu akan keluar lagi siput katanya itu maha suci Allah. Maka kita belajar sifat yang wajib, yang mustahil, yang harus, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Ada istilahnya lagi nanti kalau belajarnya pakai papan tulis itu dengan mekanisme guru yang ahli itu istighna, iftikar. Ada 11 di istighna itu ada 9 di iftikar. Jadi mazmunnya itu dalam kita mengucapkan itu bercampur dalam darah daging kita itu yang makna jazim. Ini ingat Bilal bin Rabah kan? Waktu DC nyan darah haji mentang-mentang mumet-met menyebut Allah. Hidup dia. Jadi baik tapudip lain tapudip untuk jauh masjid. Yang kekalagai tajib katindeng itu yang kaudip, nyok kaudip hodame tajak masjid untuk melakukan hukum syariat Allah. Maka urung Tuhan long yang ideh labaji katuha ka pengko gejak suluk gejak tawajo gejak tuluk pohle malam kan. Itu nya hain. Tibeleun ju. Po dua berzikir bungoh lam subuh ka jaga 2 jam si malam. Nyan pandai magnet kan. Itu dia telah menjadikan roh amalannya itu. Agama yang dia lakukan, hukum syarak dengan benar hadap hatinya kepada Allah. Ada dia memahami konsep ihsan itu, ka'annaka tarah. Kalau tidak berkisar dari murakabah ke musyahadah atau dari musyahadah kepada murakabah. Ada istilah tanazul dan taraki. Jadi maka di sini kitab ini menjelaskan tentang tasawuf itu dan di sini diterangkan ada makam-makam. Perjalanan hamba kepada Allah itu bukan perjalanan fisik, bukan perjalanan dimensi jarak dan waktu. Lagi kamu ila buaji jauh Banda Aceh tak target nyotruk Banda Aceh 5 jam atau 8 jam katruk. Tajak ubudah dari Labu Haji Banda Aceh tak target katanya. Nyo 8 jam katruk Banda Aceh. Hanya bisa tak target. Menan tajak ba Allah. Nyo dengan sigo suluk, nyo katruk. Dengan sigo meratib katruk. Hanya bisa target. Dia bukan berdimensi jarak dan waktu. Atau ideh Allah tajak gedeh. Tidak. Tidak begitu, tetapi perjalanan seorang hamba kepada Allah itu adalah perjalanan hakiki.
Yaitu sebuah penyingkapan hijab-hijab. Antara hamba dengan Allah itu ada hijab-hijab. Penghalang antara hamba dan Tuhannya. Hijab itu terbagi kepada dua. Ada hijab zulumat yang kepegah di dalam kitab yang diterjemah oleh Abu Ya'nya. Hijab zulumat, maksiat, syaitan. Nyan buat syaitan tak buat lagi dah. Buat nafsu tak buat lagi dah. Dunia itu hijab. Syahwat. Maka ji menyogetanya orang agam menyokam syahwat enggak ada hakai itu. Nak tengok tunggu je. Abu je, pemimpin pesantren. Diperkosa santri. Lele belah ro santri perkosa. Malam tunggunya nabu je perkosa santri yang kekatruk syahwat gak ada akai. Kekatruk syahwat. Yang kai talup akai dia. Akai manusia yang ikut syahwat lagi binatang. Yang ikut akai yang lagi malaikat bahkan lebih. Yang mupok dua je syahwat dengan akai. Gadoh salup akai le syahwat. Itu dipraktekkan dalam suluk, dalam orang-orang suluk itu menahan tidak makan yang berdarah misalnya, tidak boleh keluar pondok, harus pakai dia menerapkan Allahu Haziri itu, Allahu Naziri itu. Harus ada cahaya Allah di dalam batinnya, tidak ada cahaya kebun di dalam batinnya, tidak ada cahaya pangkat dalam batinnya, cahaya Allah. Bukan cahaya syahwat ini. Jadi dibimbing oleh mursyid. Tarekat itu sama yang definisinya sidik tawajuh ilallah tadi, benar hadap hatinya kepada Allah. Ada lagi hijab nur. Taat itu hijab nur, lun kasih kurung tun tumayang duha. Itu hijab itu. Pegah-pegah bak urang dayo. Lun sang ku tumayang duha kasih kurung tun. Lun sang masjid je sikan lun bangunyan. Pegah danyo kebaikan itu. Lupa kita kepada yang memberi taat itu. Terhenti pandangan kita kepada taat, padahal taat yang mampu kita lakukan dalam konsep la haula wala quwata illa billah. Hana daya untuk katanya bubuk taat. Hana kekuatan katanya untuk tak elak diri dari maksiat illa billah. Lupa kita itu kepada si pemberi nikmat, si pemberi taat itu. Itu menjadi hijab nur namanya. Maka itu harus dilewati oleh seorang hamba menuju batinnya kepada Allah itu, melewati hijab-hijab itu dan melintasi makamat-makamat. Makam-makam. Watejaknya nama makam-makam. Maka di dalam kitab Manazil Syairin yang diterjemah oleh Abu Ya ini, yang pertama ada istilahnya makam yakzah. Terbangun untuk taubat. Buat pemulut manau, main judi, buat bertahun-tahun. Tingat ke bansat tak tanya bansat tak tanya kat tingat tanya bansat tak lun nyoyal nyebat tinjan ka jaga yang berkah ini turi annasu niamon manusia itu tidak izamatu intabahu teka mati baru jaga. Barakan lam tenget di mana? Lam tenget. An-nasu niamon, manusia tidur. Idza matu intabah, apa mate baru jaga. Padahal mukawin kamu cucu, kamu anu tidur. Menyaurung ke bale beraktivitas. Tupok bupu yang nak, ipok bupu yang nak, itaju bupu yang nak. Mau teka mati, idza matu intabahu. Maka dalam konsep memahami yakzah ini, kita pahami dari ayat Allah Subhanahu wa taala, innama a'izukum biwahidah antaqumu lillah. Hanya saja aku ajarkan kamu dengan yang satu, yaitu bangunlah engkau untuk Allah.
Kata tem jak bak majlis. Nyan kayak sahan. Kata tem jak bak masjid, kata tem manyong bak urang ilun Quran hanjeut. Ki banjaran katoha teh Quran hanjeut. Maka upaya tahijala mejian setiap huruf Quran itu mukjizat. Len pegah bak urung-urung tuha hanjeut minder le belajar Quran. Lebih raya pahala ta belajar Quran yang ta belajar kita-kita lain. Nyan mukjizat nyan. Baik minder kita. Buka tuha rumurno. Hangki banta baca Fatihah tu. Hangki banta baca ayat-ayat lan sembahyang. Yang perlu harus husnil khatimah. Masalah perjalanan menuju kepada husnul khatimah, biarin aja orang lebih daripada kita, lebih alim daripada kita. Mungkin nanti dia terpeleset menjadi hijab nur istilahnya. Yang kedua taubah, bertaubat. Yang ketiga adalah muhasabah. Yang keempat adalah inabah. Yang kelima tafakur. Yang keenam tazakur, yang ketujuh i'tisam, yang kedelapan firar, kesembilan riyadah, kesepuluh simak. Bagi kita pemula itu harus hafal benar kita itu di mana posisi dan makam kita. Kadang hana lah, hana terubat tingkat kedua taubat, tingkat kelima muhasabah, keput inabah, kelimang tafakur, keenam tazakur, ketujuh i'tisam, kedelapan firar, kesembilan riyazah, kesepuluh simak. Coba kita lihat di dalam kitab ini. Katakan sama-sama. Yaqzah. Cikeun sama-sama. Yaqzah. Innama a'izukum biwahidah antakumu lillah. Hanya saja aku ajarkan kamu dengan yang satu, bahwa berdirilah kamu untuk Allah, bangun untuk Allah, jaga untuk Allah. Ya, ini tajak masjid ni. Ini diterangkan dalam surat As-Saba ayat 46. Yang beringat getanya diciptakan liya'buduni liya'rifuni wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'. Hanta tem dengarnya Al-Quran. Getanya mau gelinyuang tanya manusia. Insan yang sempurna, mubatte itu ada cerita itu di dalam kitab Ukulujen itu seorang rasul. Saya katakan begini, Nabi pergi ke rumah Fatimah, gemo Siti Fatimah isteri Sayyidina Ali. Hai ayah, hana pegah bak lakolun you minta budak jariah sewa, hai tahu urusan rumah tangga. Rah baje giling gandum, dagun bunga nyobut tu, luhur nyobut tu, malam nyobut tu, mekarat dia juga inang. Minta budak, you pongkohnya, pegah bala kolun. Kekele Nabi kan menana. Kadang lah kau kah nak mupeng. Nya ketepegah nya ruuh nya jit ke ibadah. Amal yang saleh. Kata mena ayah giling. Gegiling le Nabi gandum ngambatayan. Gemat le Nabi batayan. Bismillahirrahmanirrahim. Gegiling geroi batayan. Dipegah apa batayan dengan kalam yang fasih. Menyona gandum saboh jazirah Arabnya lun giling. Gekin le batayan. Tapi lun temanyang bacut hai Nabi. Dalam mukjizat Al-Quran ron, kitab ron, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijrah. Hai orang yang beriman, jaga pelihara keluarga dari api neraka yang nanti manusia dan batu kayu bakarnya api neraka itu. Lun kiban nasib lun ya Rasul. Bate temanyang ke Nabi. Nyam bate, bet dalu dan nyang bate.
Gedengo Al-Quran lebate. Itu manyong lebate bak Nabi. Lun kiban itu. Sampai kepada Nabi kecuali engkau. Kerana engkau batu anakku. Batu tempat giling Fatimah. Bumenan je katanya. Baik do lebih bak bate. Do lebih apa? Hanya keanjurkan perjalanan pertama untuk kita terbangun untuk berjalan seorang hamba menuju kepada Allah itu bukan perjalanan yang dimensi waktu. Bisa tak target-target, bisa saja orang semalam sampai kepada Allah, bisa saja sudah ribuan kali suluk, kajut ke munafis, kajut ke Sayyidil Khulafa, hana truk-truk lam kepada Allah. Oi katanya ban sat bandit tapi meluk manok singa bungah dah taubat mesuji katanya ban sigo dah berzikir mangat laju deh laju apung laju badan tanya mudah tanya melakukan amal saleh berdoa subuh saya salat berjamaah hantar tele yang ke 27 derajat 27 derajat akan kenali pikiran tanya tapi pikiran tanya kepada menghazirkan membenarkan kasat kepada Allah. Kalau bertumpu kepada nilai balasan amal itu, kita memahami syariat saja, itu diancam dengan fasik. Imam Malik keperahyan man fakkaha wala tasawwafa. Siapa yang memahami fikih tidak bertasawuf, fatafassaka, fasik. Man tasawwafa wala tafakkaha. Siapa yang memahami tasawuf tidak memahami fikih. Ini menjadi mutasawwifah jahilah nanti ini. Berbahaya. Mutasawwif. Kalau tidak memahami fikih, menjadi mutasawwif. Menjadi zendek, fatazandak. Kita ada dua ancaman. Terancam dengan fasik atau terancam dengan zendek. Man jama'a bainahuma fahuwa muhakkik. Maka kita harus belajar Al-Quran, belajar tajwid, belajar zikir, makhraj dalam kita salat dan berzikir, dan juga kita belajar tasawuf, bagaimana menghadap hati kita kepada Allah. Tamita tengku tamuruna alam perukunan, masailah tamuruna alam. Itu akidah yang kontroversi kalau taklid terhadap akidah itu. Nyo tetemanyong bak ibu-ibu lah tetemanyong elet. Atau bapak-bapak natingat mentangyan istighna iftikar nya yang sebelah boh istighna yang sekurang boh iftikar nya nafsiyah salbiyah ma'ani maknawiyah nya kandung di dalam kalimah la ilaha illallah. Terbangun kita malam ini berarti kita telah menempuh jalan awal yakzah antakumulillah. Cuma kan tabatuk yang 4 hadis. An-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia itu tidur, apabila mati terbangunlah ia. Marrabbuka. Langku bui tanyong baru jaga ada. Ai naik model temanyong kau ino. Marrabbuka, man nabiyuka, man dinuka. Apa agama anda? Siapa yang anda sembah? Siapa yang anda ikut? Getemanyong kau inan. Nah yang burik mana? Yang tapainya mentong baik payah beut. Marrabbuka, man nabiyuka. Ini tapainya mentong di urut Tuhan semayang bak bek. Masjid bak bek, dempu bak bek apanya mentong tu je lancai tanyong ciknyan. Ide laju menyohan apa isuut jaro kon menan isuut kaki kon menan pakai geraroi demon le tubuh roh tu isuut le babah Allah ikun le jaro kon bohongan babahan semua nanti dipertanggungjawabkan dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Ini perlu ada majlis, perlu ada ulama-ulama. Ulama-ulama ini semua benar.
mereka berijtihad atas pendapat mereka. Kalau benar pahala 2, salah pahala 1. Kita tanya rakyat Aceh hanjit baper, hanjut terbawa perasaan. Nabi telah mengatakan man sabba ashabi, siapa yang mencaci sahabatku fala'natullah alaih wal malaikah, gelaknat tanya oleh Allah, gelaknat oleh malaikat. Hanjit le pegah kiban sengketa Muawiyah dengan Ali itu hanjit le pegah ronyo. Kalau kita akidah ahli sunnah wal jamaah, wajibul kafu alaina, wajib menahan diri kita sekarang bicara konflik sahabat itu. Kalau kita punya akidah ahli sunnah wal jamaah, menyolale tak pegah salah Uthman, salah Ali, salah je salahnya, hantu dong agama. Menyolale tak pegah salah ulama je, salah ulama, gaduh agama dia cek. Biarin. Benar pahala 2, atas ijtihadnya 1, atas sungguhnya dapat pahala 1, atas kebenarannya dapat pahala 1. Salah, pahala 1, pahala bersungguh. Badalul was'i fi bulughil ghardi, dia mencurahkan semua kemampuannya untuk mencapai maksud pendapat-pendapat itu. Penelitian fikih itu kepada barang yang kasar, penelitian tasawuf kepada yang halus. Mencuri, berzina, takzir, puplung inanggap, nyan kiban tanggapan fikih. Zina muhsin, ghairu muhsin, rajam yo, ikunang jilid yo, koh jara yo. Itu pandangan secara kasar. Tetapi penelitian tasawuf, dia ke dalam dada kita diperhatikan. Pubutoi hadap hati ba Allah puna timbul ya, timbul ego, iri, sombong, kuai dan sebagainya. Ikhlas lebih halus. Maka perbandingannya ngurung peget jam, ngurung bongkar gerdang motor beda. Urung peget jam halus. Alat di halo, baut di halo, pakai kaca pembesar lam untuk deh kata-kata di dalamnya. Maka betul terumpok mursyid atau terumpok syekh, getepu juga dalam dada-dadanya. Nyo mube dengki tigamnya. Nyo mube ku tigamnya. Kena nak cara terupung bawanya, ban ingin sikap tingkah laku dan nyonya getepu lah juga. Halo penelitian dia. Cuman tajuk jino yang kaca pembesar ba urung gerdang motor iboh bineh luang deh. Hana penting. Apa ni penting pala 5 kilo untuk yakpok bersut as dalam gerdang Ni pasang kaca pembesar hana delay gerdang motor. Kau cukup raya ada peraya alam kan hana delay. Jadi kita ada hal yang zahir, ada hal yang batin. Istilahnya fikih itu zahir, tasawuf itu batin. Jama'a bainahuma fahuwa muhaqqiqun. Jadi di sini ada poin-poin orang yang terbangun itu, dia bagaimana cara terbangun? Yang pertama dia melihat nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya ini yang harus dia syukuri. Watak kena disyukuri sabah-sabah nikmat, lemah untuk mensyukuri. Kena mensyukuri nikmat apa mesti? Nikmat akal. Hadir majlis taklim mensyukuri nikmat akal. Kita yang lemak le anak mit. Ha mak jak, ha ayah jak bak majlis taklim pubut. Jak murno, kepa yang murno, tak syukuri nikmat akal. Pulemo tu. Pekameng tu. Nya ada kai hijau angkai, maka saja muru tak syukuri nikmat tapi tak syukuri satu-satu nikmat itu butuh kaki. Hanggi bandaja, butuh jarak, butuh nikmat-nikmat yang lain. Lemah kita dari mensyukuri satu-satu sampai kita terbangun melihat kebaikan-kebaikan Allah yang bertubi-tubi Allah memberi nikmat kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Lemah kita tidak terbangun untuk Allah. Antakumu lillah. Yang kedua, orang yang terbangun itu melihat dosa dan bahaya dosa. Dia bersungguh-sungguh untuk menghilangkan dosa itu. Jangan seperti orang munafik.
Menganggap dosa itu seperti nyamuk yang hinggap di hidungnya. Siga bersin tu berpawan, siga istighfar kata haji. Oh pandai ni tanya tuluk tiga ulah haji gadah mendum. Hanya menan. Orang beriman dia menganggap dosa seperti bukit yang hinggap di kepalanya, beban yang cukup berat. Rasul sallallahu alaihi wasallam satu kesalahan saja, sedikit kesalahan 70 istighfar. Kita 70 kesalahan, satu istighfar pun enggak ada. Sampai kita terbangun antakumulillah. Lalu yang ketiga, mengenal hari-hari, apa hari ini berlaba atau hari ini rugi. Nyepat dua uronyo ngon sauda mengon laba purugo oh tinggal semayang menyonyo ngon urugo oh nyonyo target kena jauh masjid kita tak mengon ngan sinyo kahana ruh tak jauh masjid urugo singo mengah menalam rugo lom sampai terbangun dia ingin mengubah. Itu adalah start awal perjalanan seorang hamba kepada Allah. Baru dia bertanya taubat, rukun taubat, syarat taubat dan sebagainya. Jadi lempikir panjang, ingat bentang, innama a'izukum biwahidah antakumulil, hanya saja aku ajarkan kamu dengan yang satu, bangunlah engkau untuk Allah. Bangunlah engkau untuk Allah. Kita lakukan amal saleh ini dengan dasar iman yang kamil. Baik sikan-sikan harus muruno tauhid kalam, muruno tauhid tasawuf, muruno tauhid sufi. Ada untuk akal kalam, ada untuk hati tasawuf, ada untuk roh itu sufi. Sekali jalan dia. Laki maaf kepada bapak-bapak, bang-bang sekalian, kata terlalu panjang ulun sampaikan, tetapi sekali kita jumpa, sekali-kali kita jumpa, ulun menarik pertemuan-pertemuan ini berlanjut dari satu halaman kepada halaman. Kita telah bicara halaman yakzah, nanti kita akan berpindah kepada halaman taubah, muhasabah, inabah, tafakur, tazakur, i'tisam, firar, riyazah dan simak. Sampai 100 makam. 10 makam ini untuk mubtadi, bagi pemula. Nanti ada makam tinggi itu, wajudu, ma'rifat, murakabah. Itu sudah tinggi itu. Katanya otak tajak gidong renya ni, harus renya pon. Sadua le. Inyo katanya kena dah lompat juga ni. Bekah apa tu. Berkedih juga tanya. Pegah pak orang mana dalam majlis. Tunggu. Engkau aku meratib nah. Habis-habis aku meratib aku ikut oleh nangro. Tapi hanalam terasa mangat. Apa ni terasa mangat tanya hana terlewati makam pertama tadi taubat tidak ada. Tidak dengan dasar taubat, tidak dengan dasar muhasabah, tidak dengan dasar inabah. Bu intensif ju. Bu kaya ju, sigomat berkaya ju. Panena gap pulai le, jagai le, siram le, pupuk le. Baru nak. Yang meramah. Yang merah. Ya, jadi mudah-mudahan tingkatan zikir kita ini berbeda. Silakan berzikir. Marilah kita berzikir. Dan ulama tasawuf sangat menganjurkan sekali zikir. La tatrud zikra. Jangan sekali-kali kamu tinggalkan zikir. Minimal lidahmu telah menyebut Allah, walaupun hatimu belum mengingat. Minimal ada satu bahagian secuil di anggota tubuhmu itu yang telah ingat Allah. Mudah-mudahan nanti Allah tingkatkan zikir itu. Semua kita dalam masjid ini berbeda. Ada masih tingkat yaksa, mungkin ghaflah, mungkin huzur, kita enggak tahu. Jadi mentang len lakai tanggapan bacut kepada Abi Muhib apa yang telah saya sampaikan kepada beliau. Mempersilakan 5 minit je